Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dari saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Ekonomi Pembangunan, jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu kemiskinan, jenis-jenis kemiskinan, dan apa dampak kemiskinan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, mari kita simak betul-betul dan secara cermat penjelasan dari teman-teman kami. Yuk, teman-teman. Saya Nurwajada dengan NIM 9030122006. Kemiskinan adalah masalah yang telah ada selama berabad-abad umat manusia hidup. Bahkan sebelum adanya peradaban yang maju, kemiskinan sudah ada. Permasalahan kemiskinan saat ini menimpa hampir semua negara. Bahkan negara maju sekalipun memiliki masalah kemiskinan. Masyarakat miskin itu sendiri adalah satu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Pada setiap negara tentu saja memiliki standar kemiskinan yang berbeda. Ini juga menyebabkan tingkat kemiskinan berbeda di setiap negara. Negara maju tentu memiliki standar hidup yang lebih baik daripada negara berkembang, sehingga standar kemiskinan pun berbeda. Negara dikatakan sebagai berkembang jika memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi sesuai standar yang ditetapkan secara internasional. Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama kemiskinan absolut. Seorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatan berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Yang kedua, kemiskinan relatif. Seorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Sedangkan kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Yang pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui, jumlah pengangguran terbuka tahun 2023 saja sebanyak 7,86 juta orang. Jumlah yang cukup fantastis. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Kedua, yaitu kekerasan. Ketika tak ada jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan. Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan, masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tidak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Yang keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan, apalagi rumah sakit swasta besar, menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Terakhir yaitu konflik sosial bernuansa sara. Tanpa bersikap munafik, konflik sara muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Distribusi pendapatan. Masyarakat yang tidak merata dikenal sebagai ketimpangan pendapatan. Kecemburuan sosial dan kemiskinan dapat diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan yang menempatkan orang pada risiko terbesar untuk hal-hal seperti kerusuhan sipil dan gerakan separatis. Perbedaan regional dalam pembangunan juga dapat berkontribusi pada ketimpangan tenaga kerja. Regional yang tidak efisien, upah, dan mobilitas investasi memperburuk ketimpangan regional. Perbedaan gaji liga utama dapat merusak pengembangan dan pemeliharaan moneter karena rumah tangga berpenghasilan rendah kehilangan kesempatan untuk menjaga kesehatan mereka dan pengumpulan modal fisik dan manusia.
Ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini dapat mengakibatkan pembiayaan pendidikan yang tidak memadai. Anak-anak yang berpenghasilan tinggi menghadiri sekolah yang lebih baik daripada anak-anak berpenghasilan rendah. Ketimpangan distribusi pendapatan atau kesenjangan dan tingkat kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu ketimpangan. Pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Masalah kesenjangan tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesulitan mengatasinya. Ketimpangan pembagian pendapatan dan kemiskinan merupakan dua masalah yang selalu muncul bersama-sama dalam perkembangan suatu masyarakat. Jika kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, maka ketimpangan pembagian pendapatan menunjukkan perbedaan pendapatan antara si penduduk kaya dengan si penduduk miskin. Semakin besar jurang pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin, maka semakin besar pula variasi distribusi pendapatan. Dengan kata lain, perbedaan kualitas hidup antara si kaya dengan si miskin juga semakin besar. Apabila ini terjadi, bukan saja akan melemahkan ketahanan nasional bangsa, tetapi juga akan mempersulit keinginan bangsa ini untuk membangun demokrasi. Lebih dari itu, ini sangat jelas jauh dari amanat para pendiri negara yang menginginkan masyarakat Indonesia hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Nah, itulah tadi penjelasan dari teman-teman kami terkait pengertian dari kemiskinan serta pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semoga teman-teman paham dan apa yang dijelaskan oleh teman kami. Salam, biar tidak akan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.